Al-babut tasi'u te bab kang kaping 9 wal ngisruna lan 20 iku fi fadilatir ramyi. Ing dalem mertelaken kautamane balang manah. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa ngiku roma lamun balang sapa man sahman ing jemparing fi sabilillah ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah iku kaman kaya dene wong atako kang merdekaken sapa man raqabatan ing budak. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum as-sibaha warroma bisiham. Alimu mulango sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak ira kabeh as-sibaha ta ing ngelangi. Waromyalan ing balang bisihami kelawan jemparing. Wal mar'ata lan mulango ing wong wadon al mihzala al napa? Nggih, ing ngantih. Ngantih niku nenun, membuat kain. Ini kita amati ada yang tersurat dari hadis ini dan ada yang tersirat dari hadis ini. Kita ucai satu-satu. Apa yang tersurat? Nggih memang lafalnya, bentuknya, nasnya hadis. Kita kon belajar berenang dan belajar memanah serta belajar membuat kain tenunan. Anak-anak kita supaya dibekali berenang, memanah dan ngantih, nenun. Ini yang tersurat seperti itu. Maka ada beberapa saudara-saudara kita muslim yang agak fanatik dengan ini. Pada latihan memanah, ini loh olahraga syar'i memanah. Ya memang ada hadisnya Rasul dari Rasul seperti itu, saya tidak menyalahkan. Terus pada berkuda, wanita-wanita dilatih berkuda. Jadi ini olahraga zaman Rasul. Sunnah kalau begini, ya memang begitu. Saya tidak menyalahkan. Nasnya hadis yang tertulis begitu. Tapi ada yang tersirat dari ini. Apa yang dibalik dari hadis ini semua? Kita tahu bahwa Rasul hidup dan dilahirkan di daerah Arab yang notabene-nya adalah padang pasir. Seakan-akan kemungkinan untuk banjir itu kan sangat kecil. Ya mungkin tetap ada, ini kemungkinannya sangat kecil. Wong banyu beangel, kok kon belajar ngelangi. Apa maksudnya ini? Ini adalah yang dimaksud mengarungi, ngelangi, berenang di dalam kehidupan. Kita pada anak-anak kita dilatih untuk berenang mengarungi kehidupan. Bahwa laut itu adalah luas, laut adalah dalam, perjalanan begitu jauh, harus latihan berenang, mengarungi kehidupan. Disiapkan mentalnya, disiapkan pendidikannya. Sing kedua, warromya bisiham. Dalam hadis lain, warrimayah bisibaha warrimayah, belajar memanah. Kenapa kau Rasul saat itu ndawi belajar memanah? Karena untuk melawan orang-orang kafir. Saat itu senjata terhebat adalah panah. Bisa membunuh dari jarak jauh. Kalau pedang, tombak kan jarak dekat, perang jarak dekat. Memanah itu adalah senjata jarak jauh. Mriki tengah wonten dawuh wa'idu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu. Kanjeng Nabi dawuh, persiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir dengan segala kekuatanmu, semampumu, dan yang paling kuat adalah memanah. Saat itu memang seperti itu. Tapi kalau untuk menghadapi orang kafir di saat sekarang, apakah kita perlu panah? Yo, dianggap perlu ya perlu karena Kanjeng Nabi masih dawuh itu. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kalau misalnya untuk perang, kok saiki nganggo panah? Yo kalah dhisik musuhe bedil. Berarti belajarnya bukan lagi memanah, menembak untuk menghadapi orang kafir. Nah, saiki bedil kan jarak dekat. Ada saniki senjata pemusnah jarak jauh. Pakai rudal, pakai apalagi misil, aman-aman nggih dan sejenisnya. Torpedo dan lain-lain lah, senjata-senjata pemusnah jarak jauh. Sudah semakin canggih malih. Dan lebih hebatnya lagi di era modern, era digital ini, orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam tidak lagi menggunakan senjata kekerasan, bukan lagi menggunakan bedil, tidak lagi menggunakan pistol, tapi menggunakan teknologi, menggunakan kebudayaan untuk menghancurkan kita. Nah, bagaimana cara kita melawan? Ya kita harus menguasai itu juga. Nyun sewu. Santri zaman kuna, zaman kemerdekaan lah,
zaman penjajahan. Kuwi santri di samping diwarai nang Mbah Yai, kok diwarai ngaji Zaidun kok imun koma Zaidun, juga diwarai bagaimana ngadepi londo. Karena musuhnya jelas. Mereka nganggo bedil, ya kita nganggo bambu runcing, nganggo senjata sing ditumbak lakak-lakak, dibedil mecicil. Ngomong bangsane kaya niku. Otot kawat, balung besi, kulit seng, ditumbak lakak-lakak, dibedil mecicil. Bisa mencolot tanpa sutang kaya walang, bisa mabur tanpa suwiwi. Jadi dilatih seperti itu untuk menghadapi londo. Zaman PKI barang kan ampuh-ampuh santri-santri zaman biyen. Jadi cara nggo melatok njotos watu bisa remuk bangsane seperti itu. Karena yang dihadapi orang-orangnya seperti itu. Kita tarik ke belakang. Zaman para rasul, para nabi. Nabi Musa yang dihadapi Firaun. Di era itu yang paling keren, yang paling menjadi gul-gulan adalah para saharah, para juru sihir. Nabi Musa untuk menghadapi para juru sihirnya Raja Fir'aun, Nabi Musa dibekali mukjizat yang untuk melawan para juru sihir. Beda ketika zaman Nabi Isa. Nabi Isa yang keren saat itu adalah masalah perdukunan, pertobiban, pengobatan. Makanya Nabi Musa dibekali keren dengan bisa nambani iki untuk mengalahkan hujah mereka. Tarik ke belakang lagi ke zaman Rasulullah Muhammad SAW. Mereka para ahli sastra. Sastra-sastra Arab dengan nopo syairnya yang luar biasa. Kanjeng Nabi dikasih mukjizat yang namanya Al-Quran. Kenapa? Yang dihadapi adalah orang-orang seperti itu. Zaman penjajahan Belanda, sing dihadapi ngono kuwi yo akhire kan kata tuh zaman biyen ceritane. Ana motor mabur, liwat motor mabure landa dibalang tepes nang Mbah Yai jedor. Ana maning ngukur musuh bedil kene ngukur nganggo pring dilancipi karena pada wedi. Ya iya wong pring dilancipine dirajah nang Mbah Yai. Maju ngene. Akhirnya zaman sekarang musuhnya tidak lagi menggunakan bambu runcing, tidak lagi menggunakan saharoh, bukan lagi menggunakan tobib tadi. Tapi apa sekarang? Era digital. Nopo? 4.0 nopo 4.0. Zaman-zaman digital. Kita menghadapinya juga seperti itu. Kalau enggak kita kecolongan. Nyun ngapunten. Ketika kita browsing di Google. Bahasa sing desa siapa yang gue ibu ya. Buka internet. Ketika jenengan buka internet. Jenengan ngetik misalnya bagaimana hukumnya sholat taraweh mbamane, atau bagaimana hukumnya tahlilan, diklik nang kono, sing jawab iki rata-rata orang yang tidak sepaham dengan kita. Kenapa? Karena mereka lebih dulu dari kita. Wes takon hukum apalah? Hukumnya ziarah kubur bagaimana? Hampir semua sing jawab ziarah kubur ndak boleh, ziarah kubur musyrik, bid'ah dan sebagainya. Jadi mulane jangan coba-coba sama untuk tanya hukum fikih kok browsing di Google. Kedisitan mereka, kita ya diakui atau tidak kalah langkah dengan mereka. Mereka banter untuk dakwah-dakwah di dunia seperti itu. Sing nyun sewu yang tidak sepaham dengan kita. Lah kita baru mulai mulane nggih ngaji lewat YouTube dan sebagainya untuk membandingi, untuk backingi dari mereka. Karena saat ini nyun ngapunten, ustadz YouTuber yang sudah kondang, yang subscribe-nya sudah jutaan, yang sudah ditonton oleh jutaan orang. Niku rata-rata nggih, ya nyun ngapunten, yang tidak sealiran dengan kita. Lah nggih umpamane nyun sewu saudara-saudara kita yang di luar yang tidak sempat datang ke pondok, tidak sempat datang ke ngaji lewat YouTube. Tiap hari dicekoki dengan akidah yang tidak sepaham. Akhirnya nggih katut juga. Kenapa? Karena kita kalah langkah. Jadi mulane nyun sewu akhir-akhir kan mulai kata ustadz-ustadz dari kita lah, dari kalangan-kalangan kita sing sepaham, mulai medal teng YouTube, mulai nulis nang internet untuk paling tidak niku untuk membackingi akidah-akidah kita. Karena nyun ngapunten kata lho. Saudara kita sing maune nyun sewu ngaji bareng, tahlilan bareng, manakiban bareng, keri-keri menculat. Kenapa? Karena dia itu sering ngaji di internet. Kedisitan oleh mereka. Wah, kayak gue ora kena ge. Kata Ustadz anu begini nih. Hadisnya begini kulo. Wes macam-macam. Maka dari itu kita kalah langkah. Para YouTuber sing sudah subscribe-nya ribuan bahkan jutaan niku rata-rata nggih. Nyun sewu kula sempat ningali napa nggih ngecek.
siapa para ustadz kondang lah di YouTuber sing paling nopo nggih, paling kata subscribe-nya. Nggih, mereka. Kadang-kadang dari kita nyun sewu ya ukur nonton tok lah wis anu nggone anu nonton tok. Ukur sekedar untuk nopo nge-like lah, mejet gambar jempol atau mejet subscribe mong kadang-kadang eman-eman. Padahal itu sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau yang banyak subscribe-nya ketika diklik sama buka YouTube yang paling metu ya yang banyak subscribe-nya itu. Ketika kita nyun sewu misalnya mangkin iki, kita akan cari ceramah bulan Ramadan. Sing metu rata-rata orang-orang sing tidak sepaham dengan kita, sehingga akhirnya nanti madani traweh 20, madani kuno dan seterusnya. Maka dari itu kembali ke hadis sing niki. Ngalimu auladakum as-sibaha waromya bisiham. Kenapa ada Kanjeng Nabi dawuh kok kon nganggo jemparing? Karena saat itu yang terkeren itu. Sekarang musuh kita tidak lagi menggunakan senapan. Musuh kita tidak lagi menggunakan panah, tapi sudah menggunakan digital. Kita juga harus siap backingi, siap berperang melawan mereka juga dengan dunia digital yang sama. Wal mar'atu al-migzala, perempuan dilatih untuk ngantih. Maksudnya bagaimana? Nggih saat itu keterampilannya itu. Ring kesek pripun? Nggih dilatih ngelangi yang tertulis di hadis, dilatih mana? Dilatih membuat tenunan. Kalau dijabarkan secara luas, yuk dilatih bagaimana untuk menghadapi problematika hidup, mengarungi kehidupan. Dilatih untuk bagaimana melawan orang-orang kafir. Dan yang terakhir, dibekali keterampilan. Mulane corot anak-anak perempuan terutama ini, ya dikasih keterampilan-keterampilan mulane teng pondok ya anak jahit, anak belajar masak, anak ini, anak itu. Biar ada keterampilan tapi keterampilan yang feminim. Aja keterampilannya kelabasan, cowok wadon keterampilannya kelampilan sing mboten feminim yuk kelabasan. Pun. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ramyu tawi manah ngalal ghurdi ngatasé titian iku karomyi kaya dene manah ngalal jihadi ngatasé jihad. Waqala Kanjeng Nabi manute sapa iku yarud kelamun balekaken sapa man. Asahma ing jemparing ngalal marmai ngatasé nggone mana minal ghurdi saking titian kana mongkono niku lahu kademan bikuli kodamin kelawan saben-saben dramakan ajru ngitli rokobatin utawi ganjarane merdeka akan budak. Waqala Kanjeng Nabi manute sapa iku taro kalamun tinggal sapa man almarma ing nggone mana ba'da ta'aluming dalam sakwise bibinau faqat taraka mongko temen-temen tinggal sapa man sunatan ing sunah siji min sunnati saking kesunahan ingsun. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi manute sapa iku alama-lamon bibinau sapa man ar-ramya ing manah tuma taraka nuli keri-keri tinggal sapa man ing ramya falaisa mongko ora ana sapa man ora niku minas saking golongan kita. Nek ningali niki nggih belajar manah maksudnya adalah belajar untuk menghadapi orang kafir. Senjatanya apa? Senjata terkeren saat itu mana? Kalau misalnya dijelentreh nama ning saat niki. Karena senjata sekarang adalah menggunakan mangkin niki senjata jarak jauh. Akhirnya nggih kita belajar itu berarti bagaimana cara merakit bom, gawe misil, gawe perlu ini belajarnya dari kimia dan fisika. Ya berarti belajar pelajaran kimia dan fisika. Atau mungkin senjata-senjata biologi, ya berarti dari biologi. Apa maning? Enggak, sekarang gunanya yang dipakai adalah digital. Karena mereka menggunakan GPS. Jadi ketika akan melepaskan senjatanya dari misalnya dari Indonesia lah, punya senjata sing paling jarak jauh ke musuhnya ngendi umpamane. Musuhnya teng Singapura. Ya Singapura digolek GPS der malah jedor. Atau mungkin kang Amerika ngebom Tinggarjaya. Ki wong Tinggarjaya misalnya bal-balane tawuran karo wong Amerika lah apa karo wong Spanyol kan bal-balan kesebelasan Tinggarjaya karo Real Madrid tawuran. Akhirnya tiang mriko ngeculna bom ngangkana disasarna pas tibane nang ngari Tinggarjaya iki pas. Ana hitungane. Lah ilmu-ilmu itu nggih ilmu untuk melawan musuh. Nah, kita belajar untuk manah dawuh Kanjeng Nabi karena memanah saat itu adalah untuk pertahanan diri melawan orang-orang kafir.
Wakola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita kembangkan seperti itu, ya gak pati mau itu lagu ilmu dunia yang dawang itu juga untuk melawan peperangan. Wakola Kanjeng Nabi manute sapa iku alam-alamun mulang sapa man pun. Manute sapa iku taraka lamun tinggal sapa man arromya ing manah falyar bismillah wala falen iki boten ketinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, manutawi sapa iku taraka lamun tinggal sapa man arromya ing balang falyartam mongko becik bibinawa sapa man. Baleni maning maksude. Waqala Kanjeng Nabi, manute sapa iku lamun bibinau sapa man arromya ing manah tsumma taraka nuli tinggal sapa man ing romya faqat ngasoni mongko temen-temen duraka sapa man ing ingsun. Waqala Kanjeng Nabi, manute sapa iku roma lamun manah sapa man bisahmin kelawan jemparing fi sabilillah ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah asoba padha uga ngenani sapa man au akto auto luput sapa man kana mongkono niku lau kadheman apa ajru ait kira batin ganjarane merdekaken budak. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ta'allamu padha bibinawa sira kabeh arromya ing manah fa inama mongko temen sedene barang bainal hadafataini ing dalem antarane titian loro iku raudhatun pertamanan siji min riyadil janati setengah saking pira-pira pertamanan swarga. Lirromi kadhi wong kang balang fisabilillah ing dalem ngluraken agamane Gusti Allah. Kesimpulane bab niki hadis niki jelas Kanjeng Nabi ndhawuhi kita untuk belajar manah. Memanah bagus karena nggih secara teori nggih ada konsentrasi, melatih pikiran, terus menghitung arah angin, kecepatan angin berapa biar nanti titis, konsentrasi itu kan melatih dalam olahraga memanah. Itu bagus. Tapi yang tersirat dari itu, kenapa Rasul belajari kita atau ndawi kita untuk belajar memanah? Karena untuk menghadapi musuh kafir di atas tadi. A'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Karena saat itu memang yang paling kuat senjata pembunuh jarak jauh adalah panah. Jadi makanya yang terakhir ringkese belajar manah ngisai. Tapi kita kembangkan bukan hanya belajar memanah. Yang penting adalah belajar bagaimana menghadapi musuh-musuh Islam agar Islam selalu unggul tak terungguli. Al-Babut Talatuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.